ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan li ruhi muallifi hadzal kitab al-imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyyi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Allah, ya Allah.
Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadarahu wa man huwa fawqal arsy fardun wahadu malikun ala arsyis samai muhaiminu li'izzatihi tanul wujuh wa tasjudu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah 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 la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqur wadil amin la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wadil amin la ilaha illallah malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wadil amin astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana tawwaba astaghfirullah innallaha kana
Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya sahibal waqti dastur. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatul arba'un an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Nasihat yang ke-40 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mal. Satu kali orang bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Kata orang, wahai Abdullah bin Abbas,
hari apa yang paling termulia, yang terbaik. Wa ma khairus syuhur, bulan-bulan apa yang terbaik. Wa ma khairul a'mal, perbuatan apa yang paling terbaik, amal apa yang paling baik. Faqala, dijawab oleh Abdullah ibni Abbas, khairul ayyami yaumul jumu'ati, sepaling mulia hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyami a'tahu Allah ta'ala lihadhil ummatil muhammadiyah, karena hari Jumat adalah penghulu segala hari yang Allah anugerahi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairus syuhuri syahru Ramadan, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Li'annahu unzila fihil Qur'an, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Wa fihi lailatul qadri, di dalam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Wa fihi siyamul wajib, dan di dalam bulan Ramadan adanya puasa yang wajib. Wali anna sawaban nafli fihi kasawabil fardi, dan karena pahala ibadah sunnah di dalam Ramadan seperti pahala ibadah salat fardu. Qala Abu Bakrin Al-Warraq, syahru Rajab syahruz zar'i. Kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, berhuma, beladang, bertanam. Wa syahru Sya'bana syahru saqyi zar'i, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Wa syahru Ramadana syahru hisadi dzalika zar'i, sedangkan bulan Ramadan bulan memanen tanaman itu. Jadi beriringan bulan itulah adalah aktivitas amalan untuk akhirat. Rajab bulan bertanam, artinya siap-siap nih menyongsong Ramadan. Sya'ban sahru saqyi zar'i, sedangkan Sya'bannya adalah masa untuk menyiram, perlu multivitamin, perlu tambahan energi. Nah, itu bulan Sya'ban. Bulan Ramadan karena sudah terbiasa di Sya'ban dan di Rajab, maka Ramadan memanen hasilnya. Wa khairul a'mali as-salawatul khamsi liwaqtiha, dan sepaling baik amal, kata Abdullah bin Abbas, adalah mendirikan salat 5 waktu di dalam waktunya. Fa innaha abwabul a'mal, karena sesungguhnya salat itu pintu segala amal-amal yang lain. Fa idza futihatis shalawatu futihat sairul a'mal, bila sudah terbuka pintu salat 5 waktu dalam diri kita, maka terbuka pula segala amal yang baik dapat kita kerja. Sebaliknya, wa idza suddat sairul a'mal.
Baik, kita lanjut. Bila telah tertutup pintu salat 5 waktu di hati kita, maka tertutup pula lah pintu kebaikan lainnya dalam diri kita. Famata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi zalikal yaum. Dan wafat Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an pada hari Jumat. Zalikal yaum itu maksudnya hari Jumat, wa huwa yaumul jumu'ah. Wafatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu di hari Jumat. Ini hal-hal yang terbaik daripada yang Allah anugerahi kepada kita. Dalam kitab lain disebutkan pula, kalau waktu terbaik di antara waktu yang Allah beri dengan kita 24 jam nih, maka waktu yang terbaik adalah sulusul lailil akhir, sepertiga malam akhir. Bila hari yang terbaik dalam seminggu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Bila dalam hitungan bulan yang terbaik dari Muharram sampai Zulhijjah, maka bulan yang terbaik adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bila tempat dari sekian banyaknya tempat yang Allah anugerahi kepada kita manusia, maka tempat yang paling terbaik, terafdol, termulia adalah tanah haram, Masjidil Haram. Maka bila dikumpulkan sekaligus ini, berdoa di waktu sepertiga malam akhir, harinya hari Jumat atau malam Jumat, bulannya bulan Ramadan, tempatnya Masjidil Haram, di tanah haram, maka doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak umat Islam yang bercita-cita, berkeinginan untuk beribadah Ramadan di tanah haram. Kalau ada rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki. Allah anugerahi, kita minta dengan Allah supaya bisa berada di waktu terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, dan di tempat yang terbaik, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dicita-cita di kepala itulah luar biasanya orang yang mendapatkan sekomplitnya itu waktunya waktu terbaik, sepertiga malam akhir, harinya hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, tempatnya tanah haram. Luar biasa itu. Dikejar benar tuh waktu yang terbaik itu. Dan amal yang terbaik adalah salat 5 waktu. Ini kata Abdullah ibn Abbas. Famadha ala dzalika salasata ayyam, telah berlalu 3 hari dari wafatnya Abdullah bin Abbas. Fabalagha Aliyan, sampailah akan Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wa karrama wajhah, anna ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma su'ila an zalika fa ajaba bikaza. Lalu sampailah kepada Sayyidina Ali oleh bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang 3 hal itu dan menjawab itu. Ini berarti orang datang ini betakun pulang dengan Sayyidina Ali lah, modal kayak mencari-cari jawaban tenang. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas ini udah luar biasa sudah.
Betakun pulang lawan guru lain. Nah, itu model kayak kada percaya lah. Ada aja kadang-kadang murid tenang kayak itulah, lawan guru si A ini kada percaya, betakun pulang lawan guru lain. Apa jawabannya guru padahal soalnya sama. Fa ajaba bi kaza ay bidzalikal jawabil mazkur faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jawaban Sayyidina Ali. Nah ini artinya menepis kelakuan orang yang bertanya tuh membanding-bandingkan tuh nah. Model kayak wah hebat guru anu jawabannya lebih komplit. Wah, nah itu. Jar Sayyidina Ali lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib antil kal masail salas la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbasin radhiyallahu an. Betakun kam saduniaan jisidin kepada ahli hikmah, kepada ulama, kepada fuqaha dari masyrik sampai maghrib, semuaan pasti menjawab sama. Kakak itu pangda jawabannya. Nah itu jar Sayyidina Ali. Ada aja lah kakak anu lah. Orang nang bat ketujuh bertanya-tanya tuh, kadang bertanyanya dalam Sirajut Talibin tuh, orang bertanya tuh kam 7 macam. Ada nang betakun tuh hendak tahu. Nah ini yang jar Imam Ghazali boleh dijawab hendak tahu. Kepengen menuntut jawaban yang benar. Tapi ada juga yang bertanya tuh hendak memberitahu aku lebih tahu. Ada kayak itu. Bertanya nih hendak memberitahu aku nih lebih tahu, ada kayak itu sekalinya. Betakon lawan kawan, kamu tahu lah SCP dari mana? Wis. Anu parak setengah. Itu tahu lah jajakanku hari-hari. Wah. Iya kan lah? Nya hendak betakon tuh memberitahu aku lebih tahu, itu sekalinya. Ada juga nang kayak itu. Ada yang betakon tuh hendak merendahkan, ada menghina. Apa guru maknanya sujud tuh apa aja? Ada yang betakon kayak itu. Sujud tuh nang kayak apa nang sesungguhnya? Ujarnya nih, dijelaskan guru ya sujud tuh telapak tangan harus manu tanah, dahi 7 anggota tubuh jasiden. Dijelaskan lah rinci nih, dahi atau hidung, telapak 2 telapak tangan, lutut dan kaki menyentuh tanah. Oh kada, itu tahulah meluasi doang burit aja. Wow. Ada nang madahkan kayak itu, sujud nang kayak itu tujuannya meluasi ruang murid aja. Itu menakuni supaya merendahkan orang lain, merendahkan yang ditakuni. Ayo, ada yang bertanya begitu. Banyak pertanyaan ujar Imam Ghazali, jenis-jenis orang bertanya itu, tapi satu aja yang akan menjawab. Siapa? Orang yang ingin mendapat jawaban yang benar, yang tahu, mencari tahu. Selebihnya ujar Imam Ghazali jawab la adri. La adri, kaku kada tahu. Nah, jawab dah simpel. Imam Malik itu sering kali ditanya, Imam Malik, selevel Imam Malik ayo. Mazhab Maliki. Imam Malik itu bila ditanya oleh orang lain, jawaban pertama sidin la adri dulu, aku kada tahu. Lihat dalam tarikhnya tuh. Imam Malik itu bila ditanya orang lain, padahal imam besar, kurang apa ilmunya. Jawaban sinin pertama la adri. Kok kada tahu? Apa gerangan jadi jawaban sinin la adri? Bukan sidin kada tahu ilmunya, bukan tidak tahu jawabannya. Sidin hendak tahu nih yang betakun nih kemana arahnya nih? Ini kemana nih mengekernya nah? Nah itu. Maka jawaban sidin pertama apa? La adri. Kada tahu aku. Jangan langsung menjawab pertanyaan orang tuh secara langsung tuh jangan. Lihati dulu yang betakun nih arahnya kemana. Tapi ini kada terpakai bila cerdas cermat lah. Cerdas cermat. Apa jawaban ini? La adri. Wah, la adri terus kada tahu jawabannya adanya. Atau soal ulangan tulisannya la adri. Nah iya, sebagaimana Imam Malik. Wah, mencontoh Imam Malik ulang la adri, la adri. Kada tahu. Lain itulah, itu keluar dari bahasan itu. Maka kata Sayyidina Ali, andai kau tanyakan seluruh ulama, seluruh ahli hikmah, seluruh ahli faqih dari masyrik sampai ke maghrib, maka mereka pasti menjawab jawaban yang sama yang disampaikan Abdullah bin Abbas.
illa anni aqul, cuma ujar Sayyidina Ali, aku hanya menambahkan. Nah ini Sayyidina Ali, illa anni aqul, aku menambahkan fi jawabi zalika, pada jawaban itu, kata Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali ini dasar wawasan ilmu luar biasalah. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha, itulah syairnya tuh. Itu diambil dari hadis Nabi. Jarnya Nabi, aku nih kotanya ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya. Sudah pernah kita ceritakan kalau aku nih jar Nabi kotanya ilmu dan Sayyidina Ali itu pintunya. Mendengar pernyataan itu, malaikat Jibril lalu hendak mauji Sayyidina Ali pintu ilmu. Kalau ini kisahnya nih, lalu Sayyidina Jibril kemudian menyerupa seperti seorang manusia lalu bertamu dengan Sayyidina Ali. Ujarnya malaikat Jibril, wahai Imam Sayyidina Ali, aku pengen bertanya kepadamu, aku minta jawaban. Ini lulus tulus saja orang bertanya. Ujarnya malaikat Jibril, wahai Sayyidina Ali, lebih utama mana ilmu daripada harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu bila dibagi-bagi bertambah, harta bila dibagi-bagi berkurang. Ilmu bila dibagi-bagi berbanyak, harta bila dibagi-bagi habis. Jawaban Sayyidina Ali ya pertama. Habis itu ujar yang orang tua tadi ini, malaikat Jibril menyerupa orang tua. Bertanya lagi Sayyidina Ali, yang kedua, apa ajar Sayyidina Ali? Apa keutamaan ilmu daripada harta? Nah, ajar Sayyidina Ali itu pulang pertanyaannya. Maka tadi sudah dah. Ujar Sayyidina Ali, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu bila engkau miliki maka ilmu akan menjagamu. Tapi bila harta engkau miliki, engkau yang perlu menjaga harta. Nah, dua dah. Pertanyaan ketiga, ujar malaikat tadi, ujar orang tua tadi, yang ternyata padahal malaikat. Apa hebatnya ilmu daripada harta, wahai Sayyidina Ali? Nah, ajar saya itu harus nih. Diulang-ulang oleh malaikat tuh, bahkan dalam riwayat sampai puluhan kali. Hampir 70 kali malaikat tuh bertanya lawan Sayyidina Ali, apa istimewanya ilmu daripada harta, apa hebatnya ilmu daripada harta, apa keutamaan ilmu daripada harta. Pertanyaannya itu aja tapi bulik. Tapi jawaban Sayyidina Ali berbeda-beda. Sampai bingung yang bertanya, apa lagi lah aku tanya lagi nih, banyak benar sudah, ngitung itu jawabannya beda-beda. Lalu ujar orang tua tadi itu, luar biasa. Pian ini, wahai Sayyidina Ali. Satu lagi terakhir bila ini ampe aku. Banyak sudah bertanya tapi ngitung itu aja pertanyaannya. Ujarnya nang tuha tadi. Nah, Sayyidina Ali, sebutin lagi aku hendak mau uji. Aku hendak tahu wahai Sayyidina Ali, di mana saat ini Jibril berada. Padahal yang di hadapannya Jibril nih. Nang orang tuha nih, nang bertanya nih tadi. Ujarnya nang orang tua betakun tuh, wahai Sayyidina Ali, di mana Jibril saat ini berada? Nah, ujarnya Sayyidina Ali, belain nih jawabannya, takunannya nih, soalnya lain lagi lah, lain nang ilmu lawan harta tadi, lain lagi. Oh, kalau kayak itu ujar Sayyidina Ali, hadang istimat, aku hendak mengeker dulu, adakah ada di Masyrik, dikekersin ke Masyrik. Wah, mana Jibril nih, kada kelihatan, mulai bawah ke atas, kada. Dipandang pulang ke maghrib dari bawah ke atas dikeker sampai ke langit, kada Jibril nih. Nah, ajar Sayyidina Ali, kau tahu ay? Pian kalau, nah, ujar Jibril, iya aku menyerah. Nah, itu luar biasanya Sayyidina Ali tuh. Jibril aja kalau ditebak Sayyidina kan pasti Jibril. Kada ada lagi nah, di kanan kada ada, di kiri kada ada, di langit kada ada, pasti nang di hadapan. Itu Sayyidina Ali, luar biasanya Sayyidina Ali lah. Nah, ini pun Sayyidina Ali menambahkan, kalau ditanya orang apa hari terbaik, apa bulan terbaik, apa ibadah yang terbaik, jawaban Sayyidina Ali menambahkan,
Inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Kata Sayyidina Ali, amal yang terbaik adalah amal yang Allah terima daripadamu. Nah, ini yang berbeda sudut pandang Sayyidina Ali lah. Amal terbaik kalau menurut Abdullah bin Abbas dan semua ulama adalah salat 5 waktu. Tetapi sudut pandang Sayyidina Ali, amal yang terbaik itu adalah amal yang Allah terima walaupun sekedar memberi makani anjing. Ayo. Walau sekedar memberi minum anjing kehausan. Dari riwayatnya itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan ada seorang pelacur yang kehausan lalu mencari minum. Di tengah-tengah gurun padang pasir melihat ada sedikit kolam, ada wadah air. Lalu berturun pelacur itu ke kolam, hendak menciduk minum. Tapi ternyata di pinggir kolam itu ada anjing yang sudah kehausan. Si perempuan tadi belum lagi minum banyu itu langsung mencidukkan anjing itu minum. Didahuluakannya memberi minum anjing tadi daripada dirinya. Lalu si perempuan tadi meminumlah itu sambil bertobat beristighfar kepada Allah dari segala dosa, meninggal. Ternyata si perempuan pelacur itu diterima oleh Allah. Taubatnya, permohonan ampunnya, belum pernah beramal sedikit pun, belum pernah mengerja kebaikan sedikit pun. Sebelumnya adalah seorang yang hina, dina, nista, pelacur. Hanya dengan memberi minum, yang diberi minum ini lain orang manusia, orang soleh pulang. Yang diberi minum ini hewan yang oleh kita seringkali dihindari karena najis mughallazahnya. Membatalkan sholat ketika ada terpalit dengan peluhnya, darahnya, liurnya, bahkan kotorannya. Ya kalau? Tetapi dengan menciduk minum untuk anjing itu saja, sampai tidak lagi kehausan, si perempuan diampuni oleh Allah dan dikumpulkan menjadi penduduk surga. Maka yang sedikit, walaupun sedikit tapi diterima oleh Allah, kata Sayyidina Ali, itulah amal yang paling terbaik buat kita. Dan kita kada tahu, setiap kita kada tahu perbuatan mana, amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada tahu kita. Bahkan Imam Al-Ghazali sendirilah, Imam Al-Ghazali. Dalam riwayat disebutkan setelah wafatnya Imam Al-Ghazali, murid beliau yang terdekat bermimpi berjumpa dengan Imam Al-Ghazali lalu bertanya, "Wahai Imam, wahai guru kami, apa yang engkau terima di alam sana?" Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, "Alhamdulillah, Allah memberikan mencucuri rahmat kasih sayangnya kepadaku. Allah maafkan, Allah ampuni segala dosaku, aku ditempatkan di tempat yang terbaik," kata Imam Al-Ghazali. Ujar si murid tadinya, "Tak ay guru pian orang alim, murid pian banyak, ya kalau beramal banyak, mengajar banyak, kitab banyak." Oh, ujar Imam Ghazali, no, bahasa Inggris. Kada, jar Imam Ghazali, tidak, bukan itu yang membuat aku diterima oleh Allah, bukan amalku yang membuat aku diberi Allah rahmat, bukan banyaknya murid ataupun banyaknya aku mengajar itu yang Allah beri rahmat. Aku ditempatkan di tempat yang terbaik ini, kata Imam Al-Ghazali, cuma karena satu kali waktu aku menulis kitab, ada seekor lalat yang numpang minum di tempat tintaku. Itu jar Imam Ghazali, ternyata yang membawa rahmatku, membawa rahmat Allah kepadaku, tinta yang waktu aku menulis kitabnya. Kan dahulu tinta tuh kada depan dalam pulpen langsung tuh kada beculup, nah culup tulis tinta tuh kayak itu bahari.
Jar Imam Ghazali, di wadah tintaku tuh ada seekor lalat yang kehausan minum di situ. Karena kata Imam Ghazali, saat aku melihat lalat itu kehausan minum, aku kasihan, aku tahan penaku ini menculup ke tinta, aku biarkan lalat itu sampai berhenti haus, kemudian pergi, lalu aku lanjut menulis. Tanpa disadari hal sepele. Ternyata ujar Imam Ghazali, karena aku kasihan dengan lalat yang kehausan, di akhirat Allah balas kasihannya kepadaku. Rahmatku dengan lalat, Allah balas dengan rahmatnya di akhirat. Nah, itu luar biasanya. Maka jangan anggap sepele lah kebaikan sekecil apapun. Walau sekedar mencabut duri dari jalan. Kata baginda Nabi, iman itu banyak cabangnya. Mencabut dan menghilangkan duri dari jalanan adalah sebahagian daripada iman. Nah, padahal sekedar menjauhkan paku dari jalanan saja, ternyata itu adalah bahagian iman. Itu langsung disebutkan baginda Nabi. Makanya kalau mendengar pernyataan Sayyidina Ali ini, oh ihlah, sadar kita. Ternyata jangan sepelekan hal kecil. Barangkali itu yang diterima Allah. Sebaliknya, jangan remehkan dosa yang kecil. Barangkali dosa kemaksiatan yang sepele itu, malah itu penyebab murkanya Allah. Nah, ini yang hati-hati kan. Sawaun kanat qalilatan aw kasiratan. Sama adalah amal itu sedikit atau banyak, yang penting bila yang diterima Allah itu yang terbaik. Wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Dan sepaling baik bulan, kata Sayyidina Ali, adalah bulan di mana engkau kembali kepada Allah dengan meminta taubat nasuha. Itu bulan yang terbaik. Artinya bukan menyepelekan Ramadan, tidak. Tapi kata Sayyidina Ali, walaupun ikam berada di bulan Ramadan, tapi abai dengan apa yang Allah suruh, kamasik aja di tengah jalan, puasa kada, makan-makan di hadapan orang banyak kepulang. Nah, itu walaupun bulan Ramadan, maka itu lain bulan terbaik untukmu. Walaupun matinya hari Jumat, tapi matinya gara-gara dipukuli orang sekampungan, imbah mencuri kendaraan orang, tumbak orang di belakang, catok orang pakai balok. Tapi hari Jumat guru, biar hari Jumat. Itu lain mati syahid, mati sakit. Catuk orang pakai balok ya Pak. Biar hari Jumat, ada istilah syahid-syahid itu. Dahatan mencuri. Karena kata Nabi, tidaklah mencuri orang yang mencuri kecuali saat itu imannya sudah hilang. Nah, itu hati-hati. La yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina di saat ia berzina hal keadaannya beriman. Mustahil. Saat itu juga kata baginda Nabi, orang yang berzina, orang Islam nih berzina, pada saat berzina imannya saat itu hilang. Tidak akan mencuri seorang pencuri di saat ia mencuri dalam keadaan beriman, kada mungkin, ujar Nabi. Kenapa? Karena di saat ia mencuri itu imannya sudah lenyap, hilang. Nah, ini bahayanya. Maka kada ada istilah mati syahid bagi orang yang mati dipukuli orang kampung gara-gara mencuntan, itu ada. Nah, itu ada. Mati sakit ngarannya itu. Wa khairus syuhur ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas,
Abdullah bin Abbas pernah menyatakan at-taubatun nasuhu an-nadmu bil qalbi wal istighfaru bil lisani wal iqla'u bil badani wal idmar apa tuh? Doka do lah. Wal idmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, taubat yang diterima itu syaratnya adalah an-nadmu bil qalbi, menyesal dalam hati, wal istighfaru bil lisani, meminta ampun dengan lidah, wal iqla'u bil badani, berlepas dengan badannya, wal idmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu, dan bertekad bahwa tidak kembali kepada yang Allah larang daripadanya. Itu syarat taubatan nasuh lah. Taubat yang nasuha itu syaratnya 4 hal ini. Kalau 4-4-nya ini kada berdiri, maka belum taubat nasuh. Sudah inya menyesal dalam hati, menyesal cileulun mengambil ayam pian, menyesal. Muntung beristighfar juga, astagfirullah, tapi ayam masih di tangan. Ayamnya masih di tangan lah. Ampun maaf, cileulun minta maaf, istighfar, astagfirullah, tapi ayam kada diserahkan ke orang. Nah, itu namanya kada iqla' bil badan, kada berlepas. Orang bila nang saat bertaubat itu semua nang kita lakukan dari yang dilarang Allah tuh lapas nih tuh nah. Orangnya masih mabok mah, astagfirullah, kada bakal diterima nih tuh. Walaupun menyesal dalam hati tapi belum berlepas. Sama halnya orang nang korupsi itu sama. Aku kada lagi korupsi ya. Kok ada lagi sambil menghitung duit korupsi ya pulang. Nah itu tuh kacau tuh. Walaupun beristighfar, walaupun bertekad kada bakal maulang, tapi masih belum berlepas dengan badan. Nah itu belum diterima taubatnya. Wa qila at-taubatun nasuh alla yabqa ala amalihi asarun minal ma'siyah sirran wa jahra. Ada pula yang menyatakan bahwa taubatan nasuh itu ialah bahwa tidak tersisa atas perbuatannya satu bekas jejak pun dari kemaksiatan di dalam sirnya, dalam hatinya, au jahra, ataupun dalam perbuatan yang tampaknya. Pokoknya kada ada lagi bakas-bakas inya preman bahari itu hilang. Nah kayak itu nah modelnya lah. Pokoknya bakas-bakas bahari nang preman itu dahulu bebonel, lapas bonelnya. Dahulu betato, hapus tatonya. Dahulu bila tetamu orang lalu berpikir, nah duit. Itu dahulu tetamu orang gitu. Kalau wah ini kada, hormati orang. Nah itu taubatan nasuh itu kayak itu, tidak ada lagi bekas dari kemaksiatan baik di dalam ataupun di luar. Waqila, dan ada pula yang mengatakan hiyallati turisu sahibuha al-falaha ajilan wa ajilan. Taubatan nasuh itu sebahagian menyatakan adalah yang mewariskan si orang yang bertaubat akan kemenangan secara ajilan, secara segera, ataupun tidak segera. Ajilan itu kada segera atau belum belakangan. Pokoknya orang yang bertaubat nasuh maknanya adalah orang itu akan mencapai kemenangan. Ini beda-beda versi lah. Artinya ini sudut pandang efek sesudahnya pasti orang itu akan mendapat kemenangan. Nang sebuting tadi syaratnya, kata Abdullah bin Abbas itu syaratnya 4. Nang saikong lagi mengatakan itu bekasnya dibuangi. Nah itu nah. Nama taubatan nasuh itu. Wa khairul ayyami ma takhruju fihi minad dunya ilallah ta'ala bil mauti mu'minan billah. Kata Sayyidina Ali, hari yang terbaik memang hari Jumat. Tetapi kata Sayyidina Ali, hari terbaik itu adalah hari di mana engkau wafat, engkau keluar dari dunia hal keadaan ikam mukminan billah. Saat itu iman masih ada di dada kita kepada Allah. Itu hari terbaik. Ya kalau
Makanya kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnil khatimah, mati terbaik. Kematian hari akhir kita tuh yang terbaik, yakni apa? Mukminan billah, beriman kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan semua orang Islam dan orang beriman tuh, yang dikhawatirkan adalah akhirnya walaupun sepanjang hidupnya beriman kepada Allah. Ada riwayat itu dalam Riyadhus Shalihin tuh, kelakuan beliau itu sepanjang hidupnya adalah menjaga masjid. Bahasa kita wah ini tuh kaum masjid. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada riwayat hadisnya. Tetapi yang mengejutkan orang sekitar adalah saat sakratul mautnya, padahal gawiannya jadi kaum, kalau penjaga masjid, memelihara masjid, otomatis sholat 5 waktu terjaga, ya kah? Otomatis kalau amalan-amalan tuh kawa menggawi. Tapi yang mengejutkan dalam Riyadhus Shalihin tuh, yang mengejutkan saat sakratul mautnya, ujar orang di higanya, la ilaha illallah, menalkinkan di telinga tuh. Apa yang dilakukannya? Mengambil Al-Quran. Padahal ditalkinkan kada menjawab, tapi mengambil Al-Quran lalu berucap, aku kada beriman lagi lawan Al-Quran. Nauzubillah. Orang semua gempar takajud melihat kejadian itu. Kok bisanya orang yang tugasnya menjadi penjaga masjid, yang menjaga sholat 5 waktu, mengajak orang sembahyang berjamaah di masjid, tapi akhir hayatnya malah mengambil Quran, aku kada beriman lagi lawan Al-Quran. Ditanyalah dengan keluarganya, ditanyalah dengan istrinya, ditanyalah dengan anaknya, kok bisa sampai kayak ini? Ujar keluarganya menjawab, apa yang membuat Sidin kaini ulun kada tahu. Cuma yang ulun tahu kelakuan Sidin itu bila imbah habis sembahyang wajib, mencari kawan untuk bakesahan, lalu menggibahi orang. Ujar keluarganya pada itu, Sidin itu bilanya waktu lenggang, antara zuhur ke asar, antara subuh ke zuhur tuh kada ada gawian, lalu mencari kawan, ngobrol, ngerumpi, duduk bekesah lawan kawan, menghabiskan sisa waktu menuju zuhur, menyambati orang, menggibahi orang, bahkan bisa memfitnah orang. Nah, itu ternyata akhir hayatnya. Maka kaum selanjutnya beristighfar mana, jangan sampai kayak Sidin tuh, lalu menghindar dari perbuatan itu. Akhirnya alhamdulillah kaum selanjutnya ditalkinkan oleh orang lain mampu menjawab la ilaha. Itu dalam Riyadhus Shalihin. Ini riwayat yang orang penjaga masjid itu lalu kada beriman lagi lawan Al-Quran. Sebabnya apa? Karena sisa waktu lenggangnya digunakannya untuk menyambat orang, menggibah orang, mengerumpi untuk orang lain. Nah itu bahaya. Maka mintanya husnul khatimah lah kelakuan. Sebaliknya nanya hati-hati. Habis sembahyang itu selalu ada bacanya kalau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Anunya tuh wiritannya tuh bacaannya itu minta husnul khatimah, pas berdoa pulang Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Berdoanya tuh ya kalau pinahap berdoa. Cuma mun masih jam sisa luang waktu tuh lalu mencari-cari kesalahan orang lain, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, mahina-hina dengan orang lain. Nah, yo su'ul khatimah. Muntung lawan kelakuan belawanan, muntung meminta kelakuan kada. Itu kelakuan malah maulah su'ul khatimah. Hati-hatilah.
Sulamat Taufik tuh bagus benar kitab Sulamat Taufik tuh. Apa namanya? Dosa-dosa kelakuan 7 anggota badan yang perlu dihindari itu dalam situ. Wa qala syair min bahril basit, mah panjang nih kan udah habisnya gitu lah. Qala syair min bahril basit. Bahar basit apa timbangannya yang sudah? Ah, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Lun fa'ilun. Itu sama lawan anu lah burdah lah. Zalamtu sunnataman ahyaz zalama ila anistakat qadamahu durrami warami. Harusnya tuh kayak itu timbangannya lah. Bahar basit. Coba kita timbang bang nih. Amatara kaifa yublinal jadi dan nakis nih orangnya nih. Anunya syairnya gantung. Apalagi wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan. Tanggung pulang lah. La tarkanun ilad dunya wa zukhrufuha fa inna awtanaha laisat bi awton. Gantung lagunya, bahar basitnya gantung nakis. Tapi tetap masih timbangan bahar basit. Itu kalau wa malinab sika min qablil mamati fala tagrur kakas ratu ashabin wa ikhwan. Gantung pulang. Hebatnya Imam Busiri itu kada gantung semuaan lah. Imam Busiri itu makanya digelar Sayyidul Maddah, pemimpin segala penulis syair. Kenapa? Syair-syair yang ditulis sedinto kada ada cacatnya dalam segi timbangan. Coba kamu baca burdah tuh mulai awal sampai akhir tuh kada ada nang model kayak gantong tuh kada ada. Maka ujung-ujungnya tuh pas terus membusir itu. Abana mauliduhu antibiun surihi yatim mubtada'in minhu wa mukhtatami. Ya kalau pas lo syairnya tuh nah kada ada gantungnya pas, ibarat notasi not-notnya tuh pas gitu. Nah, luar biasa Imam Busiri itulah Sayyidul Maddah. Nah, ini kan waqala syair. Ini siapakah syair penyair ini udah tahu juga. Maunya waqala syair. Cuma ba alif lampang. Ba alif lam ini berarti ulama tahuanai siapa penyairnya. Cuma kada disambat ngarannya. Apa jar penyair tuh? Amataro kaifa yublinal jadidan. Apakah tidak kau lihat bagaimana merosakkan kita oleh dua yang terbaru, dua yang berbarukan. Apa dia yang terbarukan itu? Siang dan malam itu selalu baru terus. Malam hari ini bukan malam yang lalu, malam yang akan datang bukan malam yang sama dengan malam ini. Ya, itu. Jadi dan itu dua yang terbarukan, yakni al-lailu wan nahar. Dua yang baru, yakni malam dan siang. Bagaimana bisa merosakkan kita oleh dua yang baru atau malam dan siang? Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan, sedangkan kita selalu bermain-main saja pada sirrin, pada rahasia, pada malam hari, wa i'lan atau siang hari atau terang-terangan. Bermain-mainan kita nih terus, ujarnya penyair tadi tuh. Jadi akhirnya rusak kita nih. La tarkanunna ilad dunya wa zukhrufuha. Ini yang pas lah. La tarkanunna ilad dunya wa zukhrufuha. Pas nih timbangannya. Janganlah engkau bersandarkan dirimu kepada dunia dan segala perhiasannya. Fa inna awtanaha laisat bi awtan. Sesungguhnya tanahnya bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Dunia itu bukan tempat tinggal yang sesungguhnya. Wa'mal li nafsika qablal mamati. Beramallah untuk dirimu sebelum mati. Fala tagrurka kasratu ashabin wa ikhwanin. Jangan engkau lalai karena banyaknya berisi kawan dan berisi sahabat. Itu lalai akhirnya dengan nasib kita di akhirat.
lalai gara-gara banyak kawan, lawan sibuk, lawan sahabat-sahabatnya. Nah itu. Ini timbangan bahar basit. Qauluhu kaifa yublinal jadidan, perkataan bagaimana merusakkan kita oleh jadidan. Dua jadidan maknanya yufnina, ya kah? Tulisan kamu apa di situ? Yufninal lailu wan nahar, merusakkan akan kita oleh siang dan malam. Wa hadhil abyatus sab'atu min bahril wafir. Nah, bahar wafir pulang. Apa dengannya? Hah? Yang sudah belajar arut nih, bahar wafir. Wa hadhil abyatus sab'atu min bahril wafir tunsabu lil Imam Al-Ghazali, dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali nih bahar wafirnya rahimahullahu taala. Syair yang pakai bahar wafir apa timbangannya yuk? Hah? Ada yang tahu kah? Kalau Imam Burdah, Imam Busiri kan bahar basit. Kalau ini bahar wafir. Ada yang tahu lah timbangan bahar wafir? Rasanya tuh. Salatullahi ma lahat kawakib al-ahmad khairi marrakiban najaib hada hadis surah bismil habaib fahazza syukru tafar rakaib watilkal qubbatul hadra'u fiha nabiyun nuruhu yajlul ghayahib. Apalagi sambungannya? Hah? Sambungannya apa? Itu rasanya bahar wafir. Coba kita timbanglah. At-tatlubu an takuna kasiru malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali wa min kullin nisa itu raudadan tasurru bihi wa min kullir rijali wa ya'tiyakal ghina wa turasa'idan muhaban mukarraman wa kasiru malin wa takfi kullaha disatin wa makrin minal a'da'i wa mimman kana wali. Sama batilah. Itu bahar wafir nah. Timbangannya apa yuk? Yang sudah belajar nih? Hah? Nuhan dua aliyah harusnya lewat deh nih. Karena bahar wafir. Salatullah himalahat kawakib al-ahmad khairi marrakiban najaib. Itu apa nah? Dalam apa? Maulid apa itu? Maulid diba. Salatullah himma itu maulid diba. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ini lagu orang bahari gitu kalau ya rafi'a syani wa ni wadaraji. Nah, kayak itu orang bahari itu bersair tuh. Apalagi bilanya asrakalnya tuh kan lawasnya asrakal. Orang bahari itu lagunya tuh nah. Apa yuk lagu berdiriannya tuh?
tola al badru alayna marhaban. Sairnya tuh kayak gitu. Tuh kada kawai kemerasuk ki pakai gendang tuh kan kawa camuh tuh Bang. Min saniyatil wada'i marhaban. Lagunya tuh kayak orang hendak goreng tuh. Marhaba ya nuraini marhaban. Orang tuanya sambil bersandar di dinding tapi bersair. Wah, itu adalah wadah kambuhan Maulid Tiba. Adalah. Wah, itu legenda tuh. Sair-sair legenda itu. Walaupun kadang-kadang anu juga katutuhokan kelalawasan muyak juga. Apa berdiri panjang mana? Marhaban ya nura aini, marhaba ya marhaba, marhaban jadal Husaini, marhaba ya marhaba. Lagunya tuh kayak lagu perang tuh nah. Deng 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 deng. Ini anu kalau bebuhan pejuang itu penyanyi itu bukan pejuang. Warado Allah waradona sadaya walin daiman Allah daiman mengkulina. Tapi kan orang Bahar itu nadanya itu sampai hari ini terngiang-ngiang. Nah itu luar biasanya. Walaupun syairnya tuh engkaya model hendak guring ada juga, engkaya hendak perang ada juga. Lagunya tuh nah engkaya bunyi hendak perang tuh ya. Karena bisa Bang kita sekali-sekali bermaulid tiba di sinilah. Bermaulid tiba. Kalau di bak modern kan macam-macam tuh. Nah ini di bak model bahari kita buhan kita di Kalimantan aja, berdibak model orang Kalimantan bahari itu nah. Itu aku masih ingat-ingat sedikit masih sair-sair orang berdibak tuh. Nadanya tuh modelnya mirip-mirip aja kayak itu aja nya. Sair orang berdibak. Ini sair yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Yang tadi syairnya apa tadi? Salatullah lah. Atatlubu antakuna kasira malin. Hendakkah engkau berisi banyak duit? Wah. Ini Imam Ghazali nih. Hendakkah engkau hendak berisi banyak harta? Wa yusma'u minka qauluka mimma qali. Dan didengar orang ucapanmu dengan ucapan yang bernilai. Fil maqal. Ucapanmu itu didengar orang. Wa min kullin nisa'i tura widadan, dan dari setiap perempuan melihat engkau sayang. Wah. Ini syair yang dibuat Imam Ghazali dinisbah kepada Imam Ghazali lah. Tasurru bihi, senang perempuan-perempuan itu denganmu. Wa min kulli rijali, dan setiap laki-laki pun senang denganmu. Senang aja, senang itu artinya mendukung gitu nah. Memang orang bagus. Lain juga senangnya lah. Wa takfi apa tuh? Wa ya'tiyakal ghina wa tura sa'idan, dan mendatangi engkau akan kekayaan dan engkau dilihat sebagai orang yang bahagia. Sa'idan, muhaban, disegani, mukarraman, dimuliakan, wa kasira malin, dan banyak harta. Nah, hendak kajirin. Wah ini semuaan cita-cita kita lah. Banyak harta, bebinian ketujuh. Iya. Dilihat bahagia, disegani, dimuliakan. Wa takfi kulla hadisatin wa makrin, dan engkau cukup akan setiap kejadian dan tipu daya.
Artinya kada ada lagi dah minal a'da'i dari musuh, wa mimman kana wali dan orang yang mempunyai kekuatan memusuhi. Kana wali itu bukan wali Allah aja lah, wali itu bisa wali setan bisa juga. Artinya orang yang mempunyai kewenangan. Ikam sudah merasa kada ada lagi dah, cukup dah, kada ada lagi di tipu daya orang. Maka apa jawabannya? Faqul ya hayyu ya qayyumu alfan mukmilatan ala marril layali. Satu aja sidin amalannya. Baca ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Mau banyaknya. Mendengar 1000 itu rasa banyak lah. Tapi waktu dapat nang balasannya masa dikitnya aja. Saya ini jaka dapat hartanya. Baca ya hayyu ya qayyumnya jaka sampai 100. Hendak dapat harta banyak. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub fatahya. 3 kali aja yang baca. Padahal di risalah amaliyah itu berapa kali? Hah? Nah, ayo baca 3 kali ampih dah. Hendak dapat harta banyak kayak apa? Mukmilatan ala marril layali 1000 kali ujar Imam Ghazali secara sempurna setiap malam. Bilailin au naharin gawi baca antum malam atau siang. Inna fima asyartu ilaihi murhisun kulla ghali. Karena apa yang ku isyaratkan itu adalah yang memurahkan setiap yang larang. Murah pokoknya jadinya semuaan itu. Ikam hendak harta itu datangnya mudah, nyaman. Falazim ma zakartu wala tada'hu, maka lazimi olehmu apa yang sudah kusebutkan, jangan kau tinggalkan. Fafihi tablugur rutabal awali, maka padanya engkau mencapai martabat yang tinggi. Bacaannya jadi amasin penting aja, ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Maka ada tak amalakan lah. Itu bang masalahnya. Ada pernah tak amalakan ya hayyu ya qayyum 40 aja ngalih subuh tuh. Subuhnya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Mudah kayak anak mengoler tuh nah. Kalau kami di Banjarbahari arwah abahku lah, arwah nang orang-orang nang sepuh-sepuh bahar itu membacanya bersairnya. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Karena bila habisnya tuh ahyil qulub fatahya, ya hayyu ya qayyum. Ada lagi kelas sambungannya. Wa aslih lanal a'mal fid dini wad dunya, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Itu anunya syairnya tuh. Sampai dilanjut sidin, astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim, la yaghfiruz dzunuba illa rabbul alamin. Lanjutnya bersair terus, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tuntung baca itu hanya qomat sih dan Allahu akbar asyhadu an la ilaha subuh tuh, tapi tarang hari dah. Karena mulai bersairnya panjang benar.
Kada apa tarang hari masih waktu subuh tuh, ya kan waktu subuh tuh mulai terbit kemerah-merahan sampai karena kemerah-merahannya hilang, walaupun sudah mulai tarang tapi ada merah-merahnya masih subuh. Kada apa. Tuh bersair subuh itulah. Baca ya hayu ya qayyum. Ini syair terus malam ini kita lah. Sarah banyak syair nih malam ini. Umumnya bersair tuh Maulid berjanji itu. Nah, ada yang tahu kasih nih buhan Sulawesi Maulid berjanji kayak apa? Hah? Ada yang tahu kah? Maulid berjanji. Abtadiul imla ya bismi zatil aliyah. Kayak itunya baca Sidin Bahar itu. Mustadiran baital barakat la mana lahu wa awah. Ya kayak itu bacanya. Model kayak apa yo? Bahajan dolah. Apa tadi oleh katanya bacanya Bahari. Aku Bahari biasa kumpul lawan orang apa ya baseh di Gambut Bahari baseh. Di rumah-rumah tuh bahapsian karena di masjid karena berkumpul baca Maulid berjanji. Nah, itu. Kalau nang rutinan bulan Maulid tuh baca diba. Itu. Rame Bahari itu. Kada ada gendang masih nang bersaing-saingan suara kayak orang azan tuh nah. Orang baca berjanji maunya belajar semualah Maulid Habsyi, Maulid Diba, Maulid berjanji, Maulid Syaraful Anam, ya kah? Maulid apa lagi? Maulid Azab, guru sekumpul tuh membawakan Maulid Azab biasa di Wadahidin, Maulid Azab. Nah Maulid itu maunya paling kada tahu barang kayak apa, gerang bacaan Maulid Diba itu kayak apa, Maulid berjanji itu kayak apa, ya kalau Maulid Habsyi kan udah biasa kita kalau syairnya bisa tasar aja Maulid Habsyi ini syairnya. Nah itu nang kadang-kadang jadi kurang etika tuh syair Maulid Habsyi, orang Maulid Habsyi itu khusyuk, ini sekalinya melapsnya kayak dangdut tuh nah, bunyinya tuh pang ketebak tebung pak tebak tuh. Hai. Orang bermaulid kalau mengagungkan Nabi, sekalinya di tengah-tengahnya kayak iya. Aduh. Iya, bisa kok mendengar tuh bisa orang bahapsian kakak itu tuh nah, modal kayak ada nang musik nang koplo tuh nah. Maulid Habsyi apa nih tuh? Itu bisa katulahan itu lawan nang sahibul maulid itu. Diulahnya bedangdutan acara Maulid Habsyi ya Allah. Mun handak basairan khusus basairan jangan dimulai lawan nang baca simtud durarnya tuh nah. Munnya memang hendak bedangdutan syair dangdutan tuh lah keluarkan daripada acara membaca simtud durar nah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti wujudi karamuhu wa ihsan. Bila tak mulai nang itu sudah berarti sudah simtud durar dah. Bila simtud durar, iyam sudah. Itu namanya Maulid Habsyi. Maka agungkan, hormati, takzimkan Maulid itu. Makanya di wadah kita nih kadang segian ada ketipong lah. Ketipong nang tepung. Nah, harusan itu hilang keagungan kita lawan Maulid itu hilang gara-gara ketipong dah. Iya, kena tak dung. Iya coba lihat itu. Aku perhatikan benar tuh model gendangnya tuh model kayak nang hentak Melayu tuh nah. Kayak buhan bejapin ada juga. Masih mending Melayu lan japin lah daripada koplo lah. Nang kayak nang orang nang itu marwah Maulid tuh kita jaga, kita pelihara, kita rawat baik-baik. Aku masih mending nang Maulid berjanji tadi itu nang orang-orang tua Bahar itu. Marhaban ya nur aini, walaupun ya kan nada perang tuh. Marhaba ya marhaba. Marhaban jadal Husaini, marhaba ya marhaba. Nadanya walaupun nada perang tapi masih kada mau ubah suasana hati itu nah, mengagungkan Nabi itu. Ini kan suasana zaman kolonialisme Belanda. Jadi nadanya kan sesuai lawan zaman itu nah. Nah itu.
Habislah wal maqalatul hadiyatu wal arbaun. Nah, kenapa ya Sayyidina Ali ini 3 aja, 2 aja. Khairul amal lawan khairus syuhur. Bujur lah 3 lawan hari lah. Khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya. Wal maqalatul hadiyatu wal arbaun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat ilmu barokah dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan amalan kita yang sudah kita dapat. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita ilmu manfaat, hidup beriman dan mati beriman. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih wa ila hadratin nabiy wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.